Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Pancasila. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah menyelesaikan bab 1 yaitu mengenai dinamika Pancasila sebagai perwujudan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak sekalian, pada bab kedua ini yaitu kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, baiklah sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada bab kedua ini. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada bab kedua ini yaitu pertama, memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengaplikasikan isi nilai dari alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bernegara. Perlu anak-anak ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi, sumber tekad, dan semangat serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Tentunya anak-anak sekalian sudah semuanya tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 4 alinea. Sebelum kita memahami alinea, isi dari alinea pertama ini, kita harus tahu dulu isi alinea pertama itu, yaitu yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna alinea pertama ini jelas sekali anak-anak sekalian. Dalam alinea pertama ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang mengakui adanya hak asasi manusia. Jadi sebelum keluarnya Declaration of Human Rights oleh PBB, kita sudah mengakui adanya pengakuan bangsa Indonesia, pengakuan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan. Walaupun kita ketahui bangsa kita adalah bangsa yang cinta perdamaian, tetapi bangsa kita lebih mencintai kemerdekaan. Karena apa? Untuk itu kita pelajaran berikutnya yaitu ada 2 dalil dari apa makna alinea pertama ini, yaitu dalil objektif. Maksudnya apa? Di dalam dalil objektif ini menyatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi nyata jelas bahwa bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penjajahan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, dalam alinea kedua itu mengandung makna. Kita harus mengetahui lagi apa bunyi alinea kedua. Di dalam alinea kedua menyatakan bahwa dan pergerakan kemerdekaan Indonesia
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan itu. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam alinea kedua ini, cita-cita nasional yaitu merdeka. Apa itu anak-anak sekalian merdeka? Merdeka artinya negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Artinya tidak ada penindasan dari bangsa lain, tidak ada tekanan dari bangsa lain. Kalau ada tekanan, penindasan, berarti negara itu belum merdeka. Kemudian bersatu. Artinya, bangsa Indonesia memiliki tekad yang bulat untuk mewujudkan cita-cita yang sama. Walaupun bangsa Indonesia mengakui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang heterogen, yang beraneka ragam, tetapi bangsa kita memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Yang selanjutnya, berdaulat. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang bisa menentukan arah dan kebijakan tanpa campur tangan dari bangsa lain. Selanjutnya adil. Nah, adil ini artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil di sini adil menurut Pancasila. Tentunya paham ideologi kita. Beda dengan paham komunis. Karena kita Pancasila, adil menurut kita adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, makmur. Makmur di sini adalah bisa terpenuhi, yaitu baik material maupun spiritual. Jadi harus adanya pembangunan yang berkeseimbangan juga, yaitu antara material maupun spiritual. Jadi kita membangun bukan hanya dalam bentuk wujud kebendaan, misalnya jalan, kemudian gedung-gedung, tetapi juga kita harus membangun adalah nilai-nilai, jiwa, semangat, akhlak, moral bangsa Indonesia. Dari mana itu? Yaitu ditanamkannya nilai-nilai agama, kemudian dibangunnya pendidikan, sehingga adanya keseimbangan pembangunan itu antara material dan spiritual. Contoh, ada negara yang besar, yang maju, yang kaya, tetapi melupakan spiritualnya, akhlaknya hancur. Bagaimana contohnya? Ya, suatu bangsa itu akan hancur juga negara itu kalau tidak ditompangi dengan kekuatan-kekuatan spiritual, yaitu jiwa, semangat, dan moral yang baik dalam suatu bangsa. Di sini Ibu jelaskan kembali bagaimana negara itu dikatakan merdeka, yaitu negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dalam menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu selanjutnya negara dikatakan bersatu, yaitu negara kita sudah bertekad yang bulat, dia itu membentuk cita-cita dan tujuan yang sama, walaupun dalam hidup dalam berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Keberagaman merupakan kekayaan, bukan merupakan suatu sumber perpecah belahan.
Jadi patut kita syukuri, kita manfaatkan keberagaman itu, kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan bangsa yang hancur karena keberagaman. Anak-anak sekalian, Indonesia adalah negara yang berdaulat. Berdaulat artinya kebebasan menentukan tujuan dan nasib sendiri, tanpa ada suatu kekuasaan sendiri dari bangsa lain yang menguasai bangsa kita, yang menekan bangsa kita. Negara Indonesia adil. Telah Ibu jelaskan tadi bahwa adil menurut Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Untuk itu diatur kemudian dalam pasal-pasal. Jadi keadilan kita beda paham dengan keadilan negara lain yang memiliki dasar dan paham yang berbeda. Selanjutnya, Indonesia yang makmur. Negara yang makmur, kalau negara kita ingin makmur, harus berkeseimbangan antara kebutuhan material maupun spiritual. Harus kita seimbangkan. Jadi maka dari itu selalu dicanangkan pembangunan berkeseimbangan. Ya. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Artinya bukan hanya materi tetapi spiritualnya juga. Ibu ulang lagi, bukan hanya gedung-gedung, bukan hanya jalan-jalan, bukan hanya berupa material, tetapi juga nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak itu juga lebih diutamakan. Tanpa adanya pembangunan spiritual, segala bentuk pembangunan yang ada di negeri kita ini akan hancur. Kalau moral bangsanya moral yang tidak baik. Untuk itu dibutuhkannya agama, ya peran agama, peran pendidikan. Selanjutnya, alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya di dalam alinea ketiga itu bagaimana pencetus pembentuk pembukaan menyatakan bahwa adanya kekuatan yang maha besar bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka, yaitu kekuasaan Allah. Tanpa adanya kekuasaan Allah, bangsa kita mungkin tidak akan menikmati kemerdekaan sekarang ini. Karena adanya dukungan, dorongan, keyakinan adanya kekuasaan Allah, kita berani memerdekakan bangsa kita. Untuk itu begitu ya, menyatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bereligius, yang memiliki keyakinan. Bangsa kita adalah bangsa yang beragama. Bangsa kita meyakini adanya kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya,
Anak-anakku sekalian, jadi jelas sekali bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian pada alinea keempat yang berbunyi bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk negara Indonesia, suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana jelas sekali mewujudkan tujuan negara Indonesia. Apa itu tujuan negara Indonesia? Mari kita lihat, anak-anak sekalian. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian cita-cita nasional kita yaitu yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang selanjutnya, dasar negara kita. Tentunya kalian sudah ketahui bahwa apa dasar negara kita. Pada bab 1 sudah kita pelajari bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus dijelaskan di dalam pembukaan alinea keempat ini bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian ada bentuk negara. Kemudian tercantumlah ketentuan diadakannya suatu undang-undang dasar. Itu dicantumkan makna dari alinea keempat. Dari penjelasan Ibu hari ini, Ibu cukupkan. Semoga apa yang Ibu jelaskan di hari ini, yaitu mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat kalian pahami. Kemudian dapat kalian laksanakan dengan melaksanakan tugas-tugas, menjawab tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru kalian. Sampai di sini dulu. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak sekalian. Salam sehat, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.